Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh hati dan kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita percaya bahwa di atas pujian dan penyembahan kita, Tuhan itu bertahta, amin. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat, hebat kami, kegagahan kami. Tapi kami mau berkata saat ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna bagi setiap kami. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Selain hari ini, kami rindu mempersembahkan korban yang harum, korban yang kudus, korban yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Itu yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami mau siap terima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, kami angkat hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau memandang kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Mari dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu, arahkan perhatian-Mu kepada Tuhan. Mari datang dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Bapak Ibu saja katakan, ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, dan memuji, ku ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. angkat hatiku, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
kami rasakan Tuhan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, urapan yang tanpa batas itu mengalir penuhi kami Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kasih-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, hadirat-Mu Tuhan yang penuhi hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Mengalir. Oh ralamatakanar ralamasyakanar. Oh naralamasyakanar ralamatakanar ralamasyakanar. Buka hatimu saat ini. Terima Roh Kudus saat ini. Oh, ya namasyakanaralamatakanaralamasya. Yes Lord. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
hidup kami. Kuduskan setiap kami Tuhan. Hari ini izinkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Itu tempat terbaik dalam hidup kami Tuhan. Itu sumber kekuatan kami. Itu sumber pertolongan kami. Sebab satu hal yang kami tahu ketika kami berseru kepada nama Yesus, kami menemukan jawaban. Kami menemukan jalan keluar. Bahwa kami hanyut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ini yang akan selalu memperlengkapi kami. Hadirat-Mu ini yang akan selalu membuat kami kuat, membuat kami mampu, membuat kami bisa untuk kami menjalani hidup kami ke depan. Kami mau terus dan terus ada di hadirat-Mu. Sebab inilah sumber kekuatan buat setiap kami. Kami akui di hadapan-Mu, kami orang yang terbatas Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Lewat dari semuanya ini, satu hal Tuhan, bicara buat setiap kami, kuatkan kami, mampukan kami, perlengkapi kami. Di hadirat-Mu saat ini dengan firman-Mu kami mau belajar. Sama firman-Mu, sama pribadi-Mu Tuhan. Itu yang kami rindu bisa hidup dalam hidup setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya firman ini masuk ke dalam hati, ditabur di tanah yang subur, berbuah, menjadi berkat. Dan kami percaya firman ini yang akan menuntun kami keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara terus siapkan waktu untuk ada di hadirat Tuhan. Terus siapkan waktu untuk kita mau hanyut, kita mau ada di dalam kebersamaan kita sama Tuhan. Karena ini benar loh Bapak Ibu Saudara, ini sumber kekuatan buat setiap kita. Hari ini apa yang jadi kekuatan kita sih Bapak Ibu Saudara? Kepintaranmu, kehebatanmu. Tapi izinkan hari ini saya cuma sederhana mau katakan kekuatan kita ketika Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara kembali tentang pengampunan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini tidak gampang, mungkin ini tidak mudah. Kita sudah pernah belajar ya Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa kita mengampuni? Karena terluka itu biasa. Waktu kita menganggap terluka itu biasa, maka mengampuni itu biasa. Hari ini kenapa kita mengampuni?
Simpel dan sederhana. Karena aku sudah terima pengampunan. Amin. Hari ini bilang sama diri kita, dimanapun kau berada, ngomong sama dirimu, aku sudah terima pengampunan. Aku sudah terima pengampunan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Matius 18, kita akan baca ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini satu kisah yang saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sering dengar. Mungkin dari zaman kita sekolah minggu ya, Sunday School, kita sudah tahu cerita ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi enggak apa-apa, firman ini akan berbicara banyak untuk Bapak Ibu Saudara, jadi rema dan kekuatan dalam hidup setiap kita. Matius 18 ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat yang ke-26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, simpel dan sederhana, saya cuma mau katakan, aku sudah terima pengampunan. Engkau sudah terima pengampunan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara dari hamba ini. Ketika satu kali tuannya lagi mau melakukan sebuah perhitungan, dihadapkan sebuah hamba Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba ini punya hutang berapa Bapak Ibu Saudara? Ayat 24 mengatakan 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa sih Bapak Ibu Saudara? Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu sepantaran dengan upah kerja satu hari. Kalau kita mau buka kalkulator Bapak Ibu Saudara, kalau kalkulator yang biasa, nolnya bisa enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita anggaplah satu hari orang kerja berapa sih? 100.000. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ambil kalkulatornya kurang canggih Bapak Ibu Saudara, itu nolnya bisa enggak cukup. Gede wis, kita enggak perlu bahas lah Bapak Ibu Saudara untuk masalah angkanya ya. Tapi besar. Dia punya utang yang begitu besar. Tapi ketika dia datang di hadapan raja ini Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Dia menyembah. Dan tergeraklah hati dari sang raja ini, tuan ini Bapak Ibu Saudara. Dan hamba ini terima pengampunan. Bukankah itu sama dengan hidup setiap kita? Sebesar apapun dosa yang kau buat, sebesar apapun hari ini dosa yang mungkin kau perbuat, selama engkau bisa datang di hadapan Tuhan, menyembah kepada nama yang hidup, engkau minta ampun di hadapan Tuhan, pengampunan selalu tersedia buat engkau. Karena Tuhan begitu mengasihi engkau. Tuhan cinta sama setiap kita. Kalau hari ini Tuhan tidak cinta sama setiap kita, tidak mungkin dia naik ke atas kayu salib untuk tebus engkau, juga untuk tebus saya. Sehingga hari ini ketika kita memandang kepada salib, kita tahu dosa kita dipaku di sana. Dia selesaikan penderitaan kita di sana. Hari ini ketika kita memandang kepada salib, kita melihat bahwa segalanya Tuhan jadikan indah. It's just because He love you. Dia cinta sama setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan cuma taruh dalam hati saya cuma sederhana. Ingatkan setiap umatku bahwa mereka dicintai, mereka dikasihi. Satu hari Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu di dalam rumah tangganya, dia berkelahi sama suaminya dan suaminya main kasar. Dia dipukuli oleh suaminya. Sampailah di tengah malam Bapak Ibu Saudara, setelah dia dipukuli dengan babak belur oleh suaminya, dia telepon sama Pak Pendeta. Tengah malam Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta lagi tidur. Ini cerita real story Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengada-ngada. Pak Pendeta lagi tidur, ibu ini telepon. Diterimalah oleh Pak Pendeta lagi tidur Bapak Ibu Saudara, setengah sadar setengah enggak. Ibu ini bilang, Pak Pendeta, saya mau bunuh diri. Karena suami saya begitu jahat, karena suami saya pukuli saya. Dia tidak cinta sama saya, dia hajar saya, dia habisi saya. Saya tidak terima kasih, saya tidak terima cinta.
Saat ini Pak Pendeta, di hadapan saya sudah ada senjata tajam. Saya akan akhiri hidup saya. Tapi sebelum saya akhiri hidup saya minta Pak Pendeta kasih saya satu alasan. Kenapa saya tidak bunuh diri? Pak Pendeta bingung Bapak Ibu Saudara. Waduh, dia masih baru bangun tidur Bapak Ibu Saudara, masih ngumpulkan nyawa ya kan. Dia bingung. Ibu di tengah kebingungan Pak Pendeta, ibu ini tambah menjadi-jadi Bapak Ibu Saudara. Ayo Pak Pendeta, dalam hitungan 3 kalau Pak Pendeta nggak bicara, saya selesaikan hidup saya. 1, 2, Pak Pendeta bingung Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kalimat yang sederhana dikatakan oleh Pak Pendeta ini. Ketika belum sampai 3, Pak Pendeta cuma bilang, Jesus love you. Jesus love you. Ibu ini tiba-tiba nangis Bapak Ibu Saudara. Dia tiba-tiba nangis. Dan Pak Pendeta bilang, nangis tidak apa-apa Bu, tapi senjatanya ditaruh dulu Bu, itu berbahaya Bu. Dan hari ini hidupnya dipulihkan. Ketika saya dengar kesaksian ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma taruh dalam hidup saya, dalam hati saya sederhana. Kasih tahu umatku kalau mereka dikasihi. Amen. Cuma satu kalimat sederhana, because Jesus love you. Mengubahkan hidup ibu ini sampai until today, sampai dengan hari ini. Hari ini izinkan saya sebagai hamba Allah, dimanapun kau berada, seberat apapun hidupmu, tekanan, persoalan, badai, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Izinkan saya sebagai hamba Allah, cuma mau bawa satu kabar baik ini sederhana untuk Bapak Ibu Saudara. He love you. Jesus love you. Engkau sudah terima pengampunan. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun permasalahanmu, sebesar apapun beban yang hari ini ada di pundakmu. Satu hal yang saya tahu pasti, selama engkau lipat tangan berseru kepada nama Yesus yang hidup, kita belajar dari hamba ini, selama dia menyembah, selalu ada pengampunan, selalu ada jalan keluar, selalu ada penyelesaian. Hari ini, simpel dan sederhana. Kenapa engkau harus mengampuni? Karena engkau sudah terlebih dahulu terima pengampunan. Amin. Kami ada di Spasi Office Tower ya Bapak Ibu Saudara, setiap hari Minggu, jam 10 pagi, jam 4 sore, kami rindu bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahwa banyak engkau punya masalah, punya pergumulan, punya badai yang sedang terjadi. Ada nomor di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Surabaya Barat, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada hari Minggu boleh datang ke tempat ini, kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya rindu doa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun anak-anakmu berada, hari ini kami taruh dalam hati kami bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Mungkin orang tuamu tidak cintai engkau, mungkin pasanganmu tidak cintai engkau, mungkin saudaramu, temanmu, mungkin orang-orang di sekelilingmu tidak mencintai engkau. Tapi kalau hari ini engkau datang kepada saya dan engkau tanya, kasih saya alasan untuk engkau bisa tetap hidup dengan penuh cinta. Simpel dan sederhana, saya cuma mau katakan, karena Tuhan Yesus yang mencintai engkau, dan cintanya itu cukup untuk kita melanjutkan hidup kita ke depan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, bicara buat setiap kami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Dia yang akan sembuhkan sakit penyakitmu, Dia yang akan berikan kelegaan bagi engkau yang berbeban berat, dan berkatnya itu cukup bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.